Universitas Yahya Kuala dan Universitas Islam Negeri Araniri yang berdiri megah di kampus Kota Pelajar Mahasiswa Kopelma Darussalam merupakan dua universitas tertua di Aceh. Keduanya lahir dalam bingkai semangat perdamaian Aceh pasca pemberontakan DITI Daud Bre, USK dan UIN Araniri bersama Dayak Manyang Tunku Sik Pantekulu didirikan dalam upaya mempercepat pembangunan kembali Aceh dari kehancuran akibat perang dan konflik yang berkepanjangan. Ketiganya diproyeksikan menjadi pembangunan pendidikan Aceh yang terintegrasi dan saling melengkapi satu sama lainnya. USK lebih fokus dalam mengembangkan ilmu-ilmu umum, UIN Araniri lebih fokus pada pengembangan ilmu-ilmu keagamaan, dan Dayak Manyang Tunku Sik Pantekulu fokus mempersiapkan pimpinan pada daerah-daerah tinggi di Aceh. Oleh karena itu, ketiganya menempati lokasi yang sama, yaitu kampus Kopelma Darussalam yang merupakan bekas tanah epah rumpit yang diresmikan pendirinya oleh Presiden Soekarno pada 2 September 1959. Dalam perkembangannya, sesuai dengan regulasi yang berlaku secara nasional, USK dan UIN Araniri harus tunduk pada kementerian yang berbeda. USK di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan UIN Araniri di bawah Kementerian Agama. Perbedaan kementerian ini kemudian berdampak pada terjadinya tumpang tindih hak dalam pengelolaan barang milik negara kedua lembaga ini. Karena masing-masing kementerian mengharuskan penataan semua aset yang berada di bawah penguasaannya, terutama setelah USK dan UIN Araniri berhasil menjadi perguruan tinggi satker Badan Layanan Umum. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi kedua lembaga ini kecuali melakukan saling alih status penggunaan sebahagian dari aset yang dipunyainya. Dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan sebagaimana diusung saat pendirian Kopelma Darussalam, USK dan UIN Araniri telah berhasil mencapai kesepakatan saling alih status penggunaan barang milik negara yang selama ini bersinggungan. Proses menuju kesepakatan ini berjalan lancar dan tidak ada suatu kendala apapun. Proses penyelesaiannya diawali dengan penandatanganan kesepakatan untuk penyelesaian saling alih status penggunaan BMN yang bersinggungan tersebut di Hotel Hermes pada tanggal 14 Desember 2020 yang difasilitasi oleh Kementerian Agama dan ikut ditandatangani oleh Menteri Agama saat itu. Selanjutnya, penyelesaian teknis proses saling alih status BMN kedua lembaga ini dilakukan secara bertahap dalam beberapa kali pertemuan secara bergantian di USK dan di UIN Araniri. Proses yang dilalui sampai menghasilkan dokumen kesepakatan yang sebentar lagi akan ditandatangani oleh kedua rektor ini secara rinci, waktu dan tempat 5 pertemuan terakhir sebagai berikut. 23 Juli 2021 di USK, 30 Juli 2021 di UIN Araniri, 12 Agustus 2021 di USK, 24 September 2021 di UIN Araniri, dan 8 Oktober 2021 di USK. Semoga kesepakatan ini dapat menjadi momentum kebersamaan kedua lembaga kebanggaan rakyat Aceh ini dalam maju percepatan pembangunan Aceh ke depan. Amin ya rabbal alamin. Darussalam 1 Desember 2021. Tim Universitas Yahya Kuala, Dr. Agus Sapti MSI, Profesor Dr. Ilyas Ismail SH MHUM, Dr. Andes Mawardi Umar MHUM MA, Maimun SDMT, Khairil Munawir MT, Zulfikar MSI, dan Fakrur Radi ST. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyampaian prolog proses kesepakatan pengalihan status penggunaan barang milik negara oleh tim Universitas Islam Negeri Araniri, Bapak Zainuddin T. MSI Mediator. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba
ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kedua Bapak Rektor yang kami hormati, Paduka yang mulia, Wali Nanggoro yang kami hormati, yang diwakili oleh Bapak Sulaiman Abda, beserta seluruh tamu undangan. Kehadiran kita di sini tidak dengan serta-merta tanpa izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patutlah kita selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita. Dan ini adalah salah satu bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah terkhusus kepada kedua lembaga perguruan tinggi, Universitas Syahwala dan Universitas Islam Negeri Araniri. Betapa nikmat itu pernah hilang selama tidak kurang dari catatan yang kami temukan 40 tahun. Hari ini pada tanggal 1 Desember 2021 nikmat itu datang. Tapi kami ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, nikmat itu tidak datang dengan sendirinya. Tidak mudah, tidak datang dengan sendirinya. Ketika kita sebagai ilmuwan mempelajari berbagai teori dan kita percaya teori proses, itulah yang dikatakan oleh rekan saya tadi, Profesor Ilyas, proses. Kami dari ketua tim ingin menyampaikan ada proses yang barangkali Bapak Ibu tidak ketahui seperti apa proses itu. Kita dari tim UIN Araniri ada Bapak Profesor Siddiq. Mana Bapak Profesor Siddiq? Silakan berdiri. Beliau adalah ketua tim ini. Ada juga rekan saya Bapak Muhammad Talal. Mana Bapak Muhammad Talal? Silakan berdiri. Mungkin selama ini Bapak Ibu tidak tahu. Ada juga di sini Bapak Kepala Biru saya, Bapak Ibnu Sa'adat. Silakan berdiri. Ada juga rekan saya, kanda senior saya, Bapak Fuad Mardatila. Silakan berdiri. Beliau warga asli, kelahiran di Kopelma Darussalam. Dan juga ada rekan saya, Bapak Hilmi. Silakan berdiri, Pak Hilmi, yang menangani badan barang BNN di USK. Kami tim di sini bekerja dalam proses tidak lebih hampir 3 tahun memakan waktu, di mana kita juga patut berterima kasih kepada pihak DJKN yang kemudian dilanjutkan oleh Ibu yang terhormat, Ibu DJKN, memanggil kita untuk melalui proses-proses ini. Teori proses tidak selalu bisa berjalan mulus. Maka apa yang diuraikan oleh Prof. Ilyas tadi, betapa tergambar dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu waktu ke waktu lainnya. Start yang kita peroleh, cara pandang yang berbeda, tetapi kemudian kita paham. Walaupun di awalnya sejak tahun 59 ketika para tokoh kita, almarhum Ali Hashimi, Kolonel Syam'un Gaharu, meletakkan batu pertama, tak ada pemisahan. Tapi kita sadar tata kelola secara modern membutuhkan regulasi negara yang betul-betul good and clean governance. Tidak bisa tak ada batas, tak bisa tak menunjukkan kepedulian. Itu yang kemudian membawa kita kepada sebuah keadaan yang tak elok dan tak enak kita merasakan itu. Tapi kedua rektor dengan gigih mendorong kita, dan saya katakan di sini, saya hormat kepada Bapak Warek 2 Unusia, Pak Agus Sakti, Bapak Warek 2 UIN, Bapak Syabudi. Tak henti-hentinya mereka mendorong dan menjaga agar ini tetap berada pada irama yang benar. Itulah yang kita capai pada hari ini, nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan ayat 177, silakan buka. Laisal birra an tuwallu wujuhakum
qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati, dan seterusnya. Kemudian yang sambungan ayat itulah wal mufuna bi ahdim idza ahadu ulaika alaihim nasadaqu wa ulaika humul muttaqun. Wal mufuna bi ahdihim, dan orang-orang yang menepati janjinya. Hari ini kita berjanji, maka saya meminta kepada kedua rektor, tepatilah janji yang sudah ditulis itu. Insya Allah peristiwa 40 tahun yang lalu itu akan hilang, maka nikmat yang kita peroleh. Kedua lembaga perguruan tinggi akan sejalan untuk membangun Aceh dan Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, berikut dilanjutkan dengan pembacaan dokumen kesepakatan damai antara Universitas Islam Negeri Araniri dan Universitas Siak Kuala oleh Wakil Rektor 2 Universitas Siak Kuala, Bapak Dr. Insinyur Agus Sabti MSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Siak Kuala, Bapak Profesor Dr. Insinyur Samsur Rizal M.Eng, Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Araniri, Pak Profesor Dr. Haji Warul Walidin AKMA. Izinkan saya membaca butir-butir kesepakatan antara Universitas Islam Negeri Araniri dan Universitas Siak Kuala ketika disaksikan oleh Bapak Menteri Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin, tanggal 14 bulan Desember tahun 2020, yang berdatangan di bawah ini nama Profesor Dr. Haji Warul Walidin AKMA, Jabatan Rektor UIN Araniri, alamat Jalan Syekh Abdul Rauf Kopelma, Kopelma Darussalam, Kecamatan Siak Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nama Profesor Dr. Insinyur Samsur Rizal M.Eng, Jabatan Rektor Universitas Siak Kuala, alamat Jalan Tunku Nya Arif, Kopelma Darussalam, Kecamatan Siak Kuala, Banda Aceh, Aceh. Selanjutnya disebut pihak kedua. Sehubungan dengan adanya hal-hal sebagai berikut. 1. Penggunaan lahan bersertifikat hak pakai Universitas Islam Negeri Araniri dan Universitas Siak Kuala di Kopelma Darussalam, Banda Aceh. 2. Hibah lahan baru di luar kawasan Kopelma Darussalam dari pemerintah kepada Kementerian Agama untuk UIN Araniri seluas sekitar 500 hektar dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Universitas Siak Kuala seluas sekitar 1.600 hektar. 3. Musyawarah kekeluargaan antara para pihak pada hari Minggu Ahad 13 Desember 2020 bertempat di Asrama Haji Banda Aceh dalam rangka mencari titik temu penyelesaian yang bermartabat. Para pihak bersepakat sebagai berikut. Pasal 1. Para pihak bebas mengelola aset di tanah hak pakai sesuai sertifikat pemilikan lahan masing-masing. 2. Garis singgungan antara lahan para pihak di lapangan
diberi batas tanda yang jelas dalam bentuk sesuatu yang humanis dan memenuhi unsur estetika dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjadi tanggung jawab bersama para pihak. Pasal 3. 1. Bangunan pihak pertama yang sudah berdiri existing di atas lahan pihak kedua berupa asrama putri dibongkar dan dihapus dari daftar aset karena terkena proyek pembangunan laboratorium kebencanaan pihak kedua. 2. Bangunan pihak pertama berupa asrama putri dibongkar dan dihapus untuk digunakan oleh pihak kedua. 3. Pihak kedua menyediakan pergantian lahan bangunan asrama putri milik pihak pertama dengan luas lahan aset unsiah yang berdekatan dengan UIN dengan luas yang sama. 4. Pihak kedua turut serta mendukung dan memfasilitasi pembangunan ulang asrama putri yang telah dibongkar oleh pihak pertama. Yang kelima, bangunan-bangunan pihak pertama berupa MES 1, 2, dan 3 serta rumah dinas yang belum dibicarakan oleh para pihak akan diselesaikan dengan cara damai dan musyawarah. Pasal 4. 1. Akses jalan di dalam lahan para pihak tidak boleh ditutup, harus tetap terbuka untuk digunakan oleh mahasiswa dan aktivitas akan dibuka para pihak. 2. Dalam hal sudah dipagar tembok agar dibongkar. Pasal 5. Lapangan Tugu, Masjid Jami, dan pintu gerbang utama dimanfaatkan secara bersama. Demikian kesepakatan ini dibuat atas kesadaran bersama untuk dipodamani oleh para pihak. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini atau memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diputuskan secara damai dan musyawarah mufakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai ikhtiar kita. Amin. Pihak pertama, Profesor Dr. Warul Walidin AK MA. Pihak kedua, Profesor Dr. Samsul Rizal, Profesor Dr. Insinyur Samsul Rizal MA. Saksi-saksi, Fakhrul Razi, Menteri Agama, tokoh Aceh, ditandatangani. 2. Nova Iansyah, Gubernur Aceh, belum ditandatangani. Demikian, lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pembacaan dokumen rumusan tindak lanjut kesepakatan penyelesaian dan penataan aset antara Universitas Siakuala dan Universitas Islam Negeri Araniri oleh Wakil Rektor 2 Universitas Islam Negeri Araniri, Profesor Dr. Syabuddin MAG. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Marilah pada kesempatan yang singkat ini kita senantiasa memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga selawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Rektor UIN Araniri, Profesor Dr. Tengku Haji Warul Walidin AK MA. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Rektor Universitas Siakuala, Profesor Dr. Insinyur Samsul Rizal MA, ITU ASEAN MA. Selamat Bapak hadir, alhamdulillah. Kemudian seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Izinkan dalam kesempatan yang singkat ini saya membacakan tindak lanjut
dari kesepakatan yang tadi sudah dibacakan oleh Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Syah Kuala. Pada hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 1 Desember 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Profesor Dr. Tunku Haji Warul Walidin AKMA, jabatan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh, alamat Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Kemudian Bapak Profesor Dr. Insinyur Syamsurijal MA IPU ASEAN M, jabatan Rektor Universitas Syah Kuala, alamat Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat menyelesaikan permasalahan aset UIN USK sesuai dengan butir-butir kesepakatan antara Universitas Islam Negeri Ar-Raniri dan Universitas Syah Kuala Provinsi Aceh tanggal 14 Desember 2020 sebagai berikut. Dokumen ini terdiri dari 5 pasal. Pasal pertama tadi sudah jelas dibacakan, para pihak bebas mengelola aset di tanah hak pakai sesuai sertifikat pemilikan lahan. Terhadap hal ini tindak lanjutnya sudah cukup jelas. Kemudian pasal kedua, tindak lanjutnya adalah perlu penataan ulang batasan antara USK dan UIN Ar-Raniri dengan singgungan yang jelas, humanis dan berestetika. Kemudian pasal ketiga, tindak lanjutnya, ketentuan sebagaimana dalam pasal 3 angka 1, 2, dan 3 sebagai berikut. Sebelum pengusulan alih status aset berupa bangunan asrama putri 1 dan 2 diajukan oleh UIN Ar-Raniri, pihak USK terlebih dahulu menunjukkan lahan pengganti yang dibuktikan surat ukur dalam kurung sertifikat dari BPN Kota Banda Aceh, dan saya kira ini sudah ada. Alhamdulillah, tepuk tanganlah masyarakat. Kemudian poin yang keempat, pihak UIN Ar-Raniri mempersiapkan proposal pembangunan. Saya ulangi, pihak UIN mempersiapkan proposal pembangunan ulang asrama Esmereng bangunan baru, dan pihak USK secara aktif turut membantu memfasilitasi pembangunan ulang berupa lobi-lobi dan pertemuan dengan pejabat atau instansi terkait dan pihak donor sampai dengan terbangunnya kembali bangunan baru menggantikan bangunan asrama putri yang telah dibongkar. Ini tugas juga buat mereka USK, Pak Muhammad bantuannya ya. Kemudian lahan yang di atasnya berdiri MES 1 mahasiswa, tentu MES 1, 2, dan 3 sektor timur dialihkan menjadi aset sebenarnya hak pakai UIN Ar-Raniri yang dibuktikan dengan surat ukur dan sertifikat. InsyaAllah tak lama lagi setelah ini kita akan tindak lanjuti yang ini. Kemudian penyelesaian rumah dinas yang ditempati oleh para dosen atau pegawai yang mengacu pada surat Gubernur nomor 012/630/1984 dan juga surat keputusan Gubernur nomor 012/301/1986 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nanti kita akan rujuk ke situ insyaAllah. Kemudian tindak lanjut pasal 4 terkait dengan akses jalan. Para pihak sepakat akan segera yang membongkar akses jalan tersebut, jalan Hamdan Mansuri, jalan Kusi dan jalan Bayun yang itu di samping dengan UIN Ar-Raniri tentunya. Kemudian paling lambat
ya, 1 hari setelah penandatanganan alih status dan penerimaan data ukur sertifikat kedua pihak wajib segera membongkar jalan dimaksud. InsyaAllah mungkin lusa raya sudah selesai tu, tak usah khawatir lagi. Kemudian pasal 5 tindak lanjutnya, status lapangan tubuh kedua belah pihak sepakat mengakui sebagai situs heritage Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam sesuai nilai-nilai historis yang terkandung di dalamnya dan tercatat sebagai barang milik negara Universitas Syah Kuala. Untuk pemanfaatannya, kedua belah pihak sepakat membentuk badan pengelola yang akan diatur dalam SOP yang disepakati bersama. Kemudian status Masjid Kopelma Darussalam kedua belah pihak sepakat mengakui sebagai Masjid Kopelma Darussalam sesuai nilai-nilai historis yang terkandung di dalamnya dan tercatat sebagai BMN Universitas Syah Kuala. Kenapa berubah? Yang penting kamu bantu bicara masjid ini kita bersama, dan nanti bapak yang mengalokasi dananya segala macam lah. Alhamdulillah. Kemudian pintu gerbang, kemudian status masjid sudah tadi. Kemudian pintu gerbang, yang dimaksud dengan pintu gerbang adalah pintu masuk utama yang berada di sebelah barat di Semering Simpang Galon, dan pintu keluar utama yang berada di sebelah timur dekat Masjid Kopelma, terbuka untuk umum dan digunakan bersama. Kemudian pemasangan nama pada pintu gerbang mencantumkan Kopelma Darussalam yang memuat nama Universitas Syah Kuala dan Universitas Islam Negeri UIN Araniri. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami teruskan sedikit lagi. Catatan pertama, seluruh rumusan tindak lanjut kesepakatan penyelesaian aset ini telah dibahas secara bertahap sejak tanggal 23 Juli tahun 2021, 30 Juli tahun 2021 dan 12 Agustus tahun 2021 di SK, kemudian 24 September tahun 2021 di UIN, dan tanggal 8 Oktober tahun 2021 di SK. Catatan kedua, seluruh penjelasan butir-butir kesepakatan penyelesaian aset antara UIN dan SK ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen utama kesepakatan penyelesaian yang ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2020 oleh para pihak. Kemudian ketiga, seluruh butir-butir pasal dengan penjelasannya dilakukan secara simultan bersamaan berdasarkan asas kepastian hukum. Demikianlah rumusan tindak lanjut kesepakatan penyelesaian antara Universitas Islam Negeri Arani dan Universitas Syah Kuala terkait aset dengan penuh kesedaran dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Pihak pertama, Profesor Dr. Tunku Haji Warul Walim AKMA, NIP 1958 111 2198 5031 007. Pihak kedua, Profesor Dr. Insinyur Syamsul Rijal MN, IPU, ASEAN N, NIP 1962 08 08 1988 031 001. Tim penyelesaian aset USK UIN Araniri, tim USK Bapak Dr. Insinyur Rusaki MSI, Wakil Rektor 2 sebagai Ketua, kemudian Bapak Profesor Ilyas sebagai anggota, kemudian Bapak Muwardi, kemudian Bapak Melmun, kemudian Bapak Khairul Munawir, kemudian Bapak Zulfikar, kemudian Bapak Fakhr Razi, kemudian tim dari UIN Araniri, Syabudin, saya sendiri, kemudian sebagai koordinator, kemudian yang kedua Bapak Profesor Muhammad Siddiq sebagai ketua, kemudian Linda Zedunti sebagai anggota majelis bicara, Kanda Fuad Muhammad, kemudian Linda Muhammad Talal, kemudian Rangda Ibnu Sa'dan, kemudian Linda Ilmi. Demikian tindak lanjut ini kami bacakan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa radhiyallahu anhu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diawali dengan penandatanganan permohonan pengalihan status penggunaan barang milik negara. Dilanjutkan dengan penandatanganan surat usulan pengalihan status penggunaan barang milik negara. Dan berikutnya penandatanganan dokumen kesepakatan pengalihan status penggunaan barang milik negara. Hadirin sekalian, berikut kita saksikan penyerahan dokumen alih status penggunaan barang milik negara antara Universitas Siaka Baik hadirin sekalian, berikut kita saksikan penyerahan dokumen alih status penggunaan barang milik negara antara Universitas Siakola dan Universitas Islam Negeri Aral-Niri. Buka sini Pak, buka sini Pak. Buka Pak. Rektor, buka Pak. Oke Pak. Ya. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk sesi foto bersama. Pak, izin foto depan tugu Pak. Nanti. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Kami persilakan kembali ke tempat. Kita selesaikan dengan baik di akhir. Sebenarnya sudah 1 tahun dari Pak Menteri meminta kita memfasilitasi untuk bisa kita laksanakan dengan baik. Mungkin waktu yang lama inilah yang membuat perjanjian lebih sempurna. Yang kami hormati, ini ada Bang Leman yang juga hari ini mewakili Tuhapit dari Wali Nanggro. Ya, karena Pak Leman bukan nikah ini mewakili.
ada Dewan Penyantun, ada Pak Imam, ada Bu Syukriyah yang tidak henti-hentinya terus mendorong, karena barang milik negara ini adalah hal yang sangat penting. Dan kami diminta Pak Rektor, karena PT NBH sudah di depan mata, diberi waktu hanya 6 bulan untuk bisa menyelesaikan seluruh aset, karena aset ini akan dipisahkan dari kekayaan Universitas Syah Kuala. Makanya saya terus terang Bapak Ibu, supaya semua tahu, dan saya bilang sama Pak Agus, kalau bisa tidak selesai hari ini, maka akan diselesaikan melalui KPK. Karena saya sudah minta KPK untuk menyelesaikan aset Universitas Syah Kuala. Dan saya tidak akan tanda tangan Pak Rektor. Saya terus terang, apa yang saya sampaikan itu yang ada di hati saya. Saya tidak beda mulut dengan hati saya. Mungkin kadang-kadang orang sakit hati karena saya sampaikan yang berat. Bapak Ibu boleh tanyakan. Kalau memang tidak, ya tidak. Kalau iya, ya. Itu yang saya lakukan. Hadirin hadirat semuanya, ini banyak yang hadir. WR saya banyak hadir nih, WR UIN juga banyak hadir. Pak bukan direktur, Kabiru logistik ya. Pak Imam juga hadir dari Polda, dari pemerintah Aceh. Ini sebenarnya kawan saya kuliah, sama-sama kami dulu. Hadirin hadirat semuanya yang saya muliakan. Alhamdulillah kita hari ini sudah menyelesaikan perbedaan yang sangat berat. Sebenarnya dari dulu tidak berat. Saat Pak Farid katakan ke saya di hujan yang besar, kami akan ada olimpiade lah sebangsa, kegiatan olahraga. Apa ya? Pionir. Kami malu kalau pagar kami dan ini masuk dari sebelah sana. Kami ingin menteri masuk dari sebelah sini. Saya katakan Pak Farid, asal Pak Farid ini, yuk kita lihat. Oh, ini di tanah USK, karena ada orang jualan di sana. Katanya, oke Pak Farid, tarikkan aja ke tanah Universitas Syah Kuala. Saya katakan, nggak ada masalah. Dan saya hampir meminta, kalau ini tidak selesai pagar itu akan saya suruh robohkan. Dan saya, almarhum Pak Farid sudah saya katakan, Pak Farid, ini perjanjian tidak tertulis dan hanya kita dengan kita. Tetapi saya masih melihat kondisi, situasi, dan semuanya. Ini demi kepentingan bersama. Karena memang aset kita harus catat dengan baik. Soal kita hari ini katakan was dipakai, silakan. Karena bukan milik pribadi dari Samsul Rijal. Ini adalah milik negara. UIN Araniri juga milik negara, bukan milik Pak Rektor. Bukan. Tetapi semua kita harus menjaga aset ini tercatat dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, saya sangat berterima kasih ya, di akhir dari jabatan saya yang tidak terlalu lama lagi, ya, sekitar 3 bulan ya, kurang, saya bisa menyelesaikan sebuah persoalan mungkin berat bagi sebagian orang, tapi sangat ringan bagi saya. Apapun saya ingin katakan Bapak Ibu yang ada di sini, yang milik negara di hari terakhir Samsul pun harus robohkan, akan saya robohkan. Ini catat Bapak Ibu. Jangan, karena ada sebagian dari kita masih minta Samsul kan 3 bulan lagi mau selesai, duduk-duduk aja manis. Bapak Ibu, saya ditugaskan oleh negara dan saya harus mempertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Saya tidak takut mempertanggungjawabkan di depan Bapak Ibu, tetapi di yaumil akhir yang harus saya pertanggungjawabkan, selama saya dipercaya saya akan laksanakan tugas sebagai pegawai negara. Jadi jangan berharap Bapak Ibu yang masih tinggal di kampus ya, wah ini Samsul kan mau selesai. Tidak Bapak Ibu, Universitas Syah Kuala mempunyai statuta, mempunyai rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang. Tadi alhamdulillah saya juga sangat berterima kasih saat datang Pak sekarang ketua Nasdem Aceh akan memberikan tanah 500 hektar. Kenapa 500? Kalau bisa 1000 kenapa harus 500? Saya bilang untuk UIN. Kenapa?
kita sangat mendukung. Dan alhamdulillah tanah Universitas Syah-Polah yang 1.600 itu akan selesai, insya Allah. Hari ini sedang diukur, mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan akan ada. Dan kita akan memberikan, saya selalu berjanji ya, seluruh rumah ini akan saya kosongkan dari Kopelma Darussalam, tapi akan ada nanti, karena aset Universitas Syah-Polah akan dipisahkan dari aset negara. Sebagian saya katakan Pak WR2 saya akan ngomong ke aset, nanti kita akan pisahkan menjadi milik universitas dan milik negara. Kenapa? Karena saya tidak ingin Bapak Ibu dosen pegawai Universitas Syah-Polah terlunta-lunta harus menyewa rumah di luar, karena rumah di sini digunakan oleh orang yang tidak berhak. Maka kita akan cari tanah lain untuk kita sejahterakan. Itu aja tugas. Kami sangat mendukung. Nantinya apabila tanah-tanah itu bisa digunakan untuk kemaslahatan kita bersama, untuk kesejahteraan kita bersama, untuk kita bangun Aceh. Mungkin Pak Warul bisa tanya sama Pak Yusni Sabi. Pak saya masih sebagai WR1 dan Pak Yusni sebagai rektor. Saya katakan sama Pak Yusni, Universitas Syah-Polah yang banyak program studi umum, Araniri banyak program studi agama. Kalau nanti suatu saat kementerian ini, katakanlah agama, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 seharusnya di satu kementerian, kita gabung aja Universitas Syah-Polah dan UIN Araniri, nanti nama terserah ya, menjadi sebuah universitas yang besar. Bapak Ibu boleh tanyakan ke Prof. Yusni apakah saya pernah mengusulkan seperti itu. Karena apa? Saya tidak ingin ada distomi antara agama dan umum. Kita sama, nggak ada perbedaan. Mau belajar seolah-olah belajar di Fakultas Teknik nggak ada agamanya, nggak ada. Ya Allah juga menyebutkan firman Allah di dalam Al-Quran mengenai besi. Artinya ya mengenai agama juga harus belajar tentang umum. Jadi bukan hanya untuk hidup kita di dunia, Nabi ya, sampaikan ya seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun. Bukan untuk dunia, tapi untuk akhiratmu betul Pak Imam. Seolah-olah kan bukan besok, sebentar lagi. Kita nggak ada yang tahu kapan kita meninggal. Terima kasih sekali lagi ke Pak Rektor, dengan kearifan beliau bisa kita tanda tangani hari ini, dan semua Bapak Ibu saya sangat berterima kasih terutama pada tim baik dari tim UIN Araniri maupun tim Universitas Syah-Polah yang telah bekerja keras untuk bisa menyelesaikan sebuah persoalan yang sangat berat tapi sangat ringan kalau kita sering berkomunikasi. Ya Bu Syukriah. Mudah-mudahan kita akan sering berkomunikasi. Ya, saya tidak terlalu lama, mungkin sekitar 3 bulan lagi akan menyelesaikan tugas di Universitas Syah-Polah. Yang mudah-mudahan nanti rektor ke depan akan sering melakukan komunikasi antara dua institusi yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Aceh. Demikian, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan Rektor Universitas Islam Negeri Araniri oleh Profesor Dr. Warul Walidin AKMA. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan والذي أنعم علينا بالإسلام والإيمان مالك يوم الدين الذي يحكم على عباده بالعدل والإحسان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأفضل الأديان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والإحسان. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونوره وبركاته وخير العمل وخير اللقاء وخير الاتفاق وخير الميثاق وخير الإصلاح وخير النجاح وخير الحفلة وخير الدعاء آمين يا رحمن ويا كريم المنان. Yang terhormat Bapak Gubernur Aceh atau yang mewakili kayak beliau di Nado yang diwakili oleh Anda Sri Madal,
anggota Forkopimda, Forkopimda Plus, ketua dan anggota DPRA, Pangdam Sekadar Muda yang mewakili, Kapolda Aceh yang mewakili, Pak Kajati yang mewakili, Ketua Senat UIN Araniri, dan juga yang besar Mr. Etul Rahman Bani Aceh, Pak Rektor Musia, Pak Rektor Universitas Syah Kuala atau SK. Tandanya masih teringat seperti dulu, begitu indahnya. Indonesia sekarang. Para wakil rektor lingkungan WSK dan Universitas Islam Negeri Araniri, rektor pasca sarjana, para dekan, para wakil dekan, kepala lembaga, kepala pusat, kepala unit, para kepala biru, para kepala bagian dan subbagian, para kepala ketua lembaga-lembaga keistimewaan Aceh, Mahkamah Syariah, Ketua MPU, Ketua MAA, Ketua MPA, para guru besar, para rektor senior, ada rektor senior, Pak Sini juga hadir, Pak Sini, Pak Sini Sabi. Itu sebuah silaturahmi kita. Enggak disebut mantan rektor, tapi rektor senior. Betapa hatinya masih bersama kita. Para tokoh dan sesepuh Kopelma Darussalam, saya kira banyak hadir pada hari ini. Nanti saya sebutkan satu-satu luar biasa. Pak Medin Daud, ada beberapa lagi, mohon maaf. Kepala DJKN, DPKN Kota Banda Aceh, ketua-ketua organisasi alumni, para kepala mukim, para peci, para pimpinan mahasiswa juga hadir bersama kita hari ini. Mereka menyaksikan bagaimana orang tua kita begitu arif menyikapi sesuatu. Ini dia wabil khusus tim negosiasi di bawah komando WR2 masing-masing, yaitu WR2 UIN Araniri, Walid Profesor Dr. Tengku Haji Syabudin Gade MAG. Tadi beliau membacakan prolog, kita sebut Walid ya. Kemudian WR2 USK Abati Dr. Insinyur Tengku Haji Agus Sabti MSI. Yang lagi cuma dong Mbak, Abati dengan Walid selesai. Kedua mereka lah para ulama. Dua-dua kali Pak kebetulan. Dua-dua kali ini luar biasa. Juara provinsi. Juara nasional. Dan beliau sekarang adalah sebagai wasit di MTQ, juga wasit di sini. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Wabil khusus perwakilan Kementerian Agama RI yang telah berhadir, unsur panitia, para undangan, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya. Kita telah dapat melaksanakan sebuah agenda yang sangat strategik dan monumental serta bersejarah, yaitu kesepakatan penandatanganan antara USK dan juga UIN Araniri tentang Kopelma Darussalam yang kita cintai dan banggakan. Salawat dan salam marilah kita iringkan kehadiran junjungan alam Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada ulama mutaqaddimin dan ulama ini. Ketika kemarin disodorkan kepada saya tentang draft surat undangan, dituliskan di sana adalah kesepakatan damai. Saya sampaikan, tolong coret kata damai, bahwa kami memang sejak dulu damai. Itu apa ditulis lagi. Sebagaimana saya singgung tadi bahwa ini adalah sebuah event dan juga momentum yang strategik dan monumental, merupakan tonggak sejarah kebersamaan kita dan sinergisitas antara OSK dan UIN Araniri. Dan daerah Manyang Pantai Kudu tentu hadir juga bersama kita pada hari ini dalam wadah komunitas Kopelma Darussalam. Ini sejalan dengan makna goresan tinta emas historisitas oleh Bapak Presiden RI pertama Yusuf Soekarno tanggal 2 September 1959 pada prasasti saat membuka dan meresmikan Kopelma.
bisa dibaca nanti Supri ya, di prasasti tertulis dengan indahnya. Dan itulah filosofi kerekatan masyarakat Aceh, apalagi Kopelma Darussalam antara USK, UIN Araniri dan Daya Tinggi Bantikun. Bunyinya adalah tekad bulat melahirkan perbuatan nyata, Darussalam menuju pelaksanaan cita-cita. Inilah cita-cita leluhur kita yang hari ini kita wujudkan kembali, kita berteguh kembali. Sebenarnya tidak ada masalah antara Unsyah, antara USK dengan UIN Araniri, tetapi ini hanya semacam kesalahpahaman. Dan hari ini kesalahpahaman itu sudah kita hilangkan bersama. Saat Presiden Soekarno meresmikan, beliau menyatakan bahwa Darussalam sebagai pusat pendidikan daerah adalah lambang iklim damai, lambang iklim damai. Dan suasana persatuan hasil kerjasama antara rakyat dan para pemimpin Aceh, serta sebagai model pembangunan dan kemajuan daerah Aceh, khususnya dan Indonesia umumnya. Sejak saat itu tanggal 2 September diperingati sebagai Hari Pendidikan Daerah. Saya kira satu-satunya di Indonesia Timur yang ada Hardikda hanya di Aceh. Saya pikir ini sebuah kekhasan dan juga kekhususan kita serta keistimewaan kita. Dan itu tanggal 2 September 1959 adalah sebagai titik pancang milestone pembangunan kembali pendidikan. Cita-cita dari goresan prasasti tubuh ini telah terbukti sejak saat itu. Semua komponen masyarakat Aceh di bawah Yayasan Pembangunan Darussalam atau YPD, YPD saja, bergotong royong, bahu membahu dalam menggali dana, menggali sumber daya untuk membangun Darussalam yang kita cintai ini. Dan bukan hanya Darussalam, di setiap kabupaten kota waktu itu diberi nama dengan kota pelajar Tiju, kota pelajar Baitussalam, kota pelajar Babussalam. Ini adalah sebagai sentrum peradaban yang dapat diikuti oleh kabupaten kota, bahkan ke kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia. Dalam semangat kebersamaanlah maka kalau ada bangunan seperti rumah misalnya yang dibangun Yayasan Pembangunan Darussalam, disebar di seluruh kawasan kampus yang membaur secara bersamaan, secara kebersamaan, membaur secara kebersamaan, bertetangga dengan baik, dan itu indah sekali. Begitu juga bangunan visi lainnya. Saya ceritakan sedikit ini betapa kita bertetangga yang luar biasa. Bapak di depan kita ini Aksidian Daud. Kenapa saya tahu? Saya kuliah di situ. Lantai 1 dan 2 di tengah adalah Fakultas Tarbiyah. Saya kiri dan kanan adalah FK dan FKH. Luar biasa besar ruang auditorium di situ. Di sampingnya ada musala yang didiami, ditempati oleh Pak Bahtiar Ismail BA, sangat itu, sekarang udah magister. Ada musala dan sekali ada rumah beliau di situ. Kemudian di samping FKH ada rumah Pak Abdul Majid, ada rumah Pak Husin Maun, ayahanda dari Pak Mustabsyirah Husin. Dan di sampingnya adalah SPIAIN. Betapa kita bertetangga dengan luar biasa di bawah naungan kedamaian dan rahmat silaturahmi ukhuwah. Kemudian kita beranjak sedikit lagi ke sana, di samping masjid dekat dengan Fakultas Hukum. Di situ ada rumah Ibu Dr. Randa Fatimah Hamzah. Di sampingnya ada rumah Dr. Andes almarhum ya, A.R. Ishak. Kemudian ke sana lagi ada apa yang disebut dengan KID, kerukunan Ibu Darussalam. Ibu pun rukun coba dengan KID. Bukan hanya bapak-bapak. Ada KID di situ. Kemudian ada Masjid Musala. Sekarang masih eksis, alhamdulillah. Agak ke kiri lagi dari itu adalah rumah Pak Dr. Andes Abdul Ghani Sulaiman, guru kita, dan juga bagian dari pendiri. Sampailah rumah Dr. Andes Fakhruddin Hasbalah. Di sampingnya lagi rumah Pak Hasbalah Alati. Kemudian agak ke ujung sana di belakang rumah Pak Abdullah Ali adalah rumah Pak Abdullah Ali Karo UIN Araniri. Abdullah Ali dengan
Abdul Ali begitu baik bertetangga. Baik Abdul Ali rektor maupun Abdul Ali Karo. Luar biasa sinergi sekali. Kenapa kita berbeda? Tidak ada perbedaan itu. Maka saya sebut ini bukan kesepakatan damai, tapi memang sejak dulu sudah damai. Bapak Ibu sekalian, kita bergerak lagi ke sini. Di sini ada rumah para pendiri kita, pendiri kampus ini. Bukan hanya UIN, tapi dua-duanya. Rumah Profesor Ismuha, rumah Profesor Haji Ibrahim Husin, rektor juga. Pak Ismuha juga rektor UIN Araniri. Kemudian di sampingnya ada rumah Profesor Ahmad Daudi. Di sampingnya lagi ada rumah Pak Tahir Harun. Di sampingnya adalah rumah Tengku Yahya Tiba. Ayahanda dari Pak Fuad Maladila ini hadir bersama kita. Kemudian agak ke kanan lagi di sini adalah ada rumah Pak Ramli Maha. Kemudian ada rumah Pak Sabudin Maidin. Di belakangnya lagi ada rumah Pak Ali Muhammad, yaitu ayahanda dari rektor juga, Rektor Rusdi Ali Muhammad. Ke sana lagi ada rumah Pak Maidin Daud, hadir di sini nih, saksi. Kenapa saya ceritakan ini, Pak? Supaya masyarakat dan juga generasi penerus tahu bahwa betapa kita dahulu adalah terintegrasi secara baik, bertetangga dengan baik. Hana meketuh. Kemudian di sampingnya ada rumah Pak Kholdi, baru Asrama Putri IAIN Araniri. Alhamdulillah hari ini kita lakukan dengan sangat baik. Kemudian di samping, di depan rumah Pak Ali Muhammad, ada rumah Pak Saleh Husin, ada rumah almarhum Profesor Ahmad Sarung. Kemudian ke sana lagi adalah rumah Pak Said Mahmud Hadir. Betapa bertetangga, betapa dibangun tersebar, tetapi membangun bertetangga dengan baik. Saya pikir ini sebuah contoh yang diberikan oleh para orang tua kita dahulu. Kemudian begitu juga membangun Masjid Darussalam ini. Masing-masing karyawan, dosen, dan juga mahasiswa waktu itu memberi urunan sumbangan, ya, melalui ketika bayar SPP masing-masing, membangun bersama Masjid Kopelma Darussalam. Indah sekali Bapak Ibu sekalian. Dan di sini dahulu ada namanya APDN dan juga IKIP sebelum Convergence ke Universitas Syahbala. Bahkan ada SMA Darussalam dulu. Kenapa Bapak tahu? Saya tinggal di BES 2 yang tadi disebut-sebut Asrama Putra 1, Asrama Putra 2, Asrama Putra 3. Saya penghuni Darussalam, maka tahu betul bagaimana sejarah ini, sejarah kebersamaan yang hebat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, suatu yang menarik lagi, Pak. Saya ceritakan sedikit supaya generasi saya nih, masuk ananda para mahasiswa, tahu persis betapa kerjasama dan sinergisitas ini sudah diusung oleh leluhur Indah kita dahulu. Apa yang menarik itu? Ada sebuah majalah namanya Sinar Darussalam. Majalah itu luar biasa. Dan itu merupakan majalah pertama saat itu di Sumatera yang berisi tentang jurnal-jurnal, tentang penelitian-penelitian para intelektual hebat, akademis hebat di kampus dan Kopelma Darussalam ini. Namanya Sinar Darussalam. Bersama dikelola antara Universitas Syahbala dengan IAIN saat itu. Kantornya adalah di belakang pasca sarjana. Pak Maidin Daud tahu karena beliau di situ. Namanya adalah Sinar Darussalam. Mudah-mudahan ke depan Darussalam ini semakin bersinar. Singkatnya, pembangunan Kopelma Darussalam oleh founding fathers kita adalah dilakukan secara terintegrasi demi peradaban Aceh yang maju dan hebat. Cukup visioner para tokoh kita. Betapa salamnya Darussalam yang diwariskan oleh para orang tua kita. Darussalam artinya rumah jannah. Nama yang indah diberikan oleh Profesor Haji Ali Kashmir. Dengan penandatanganan kesepakatan ini, mari kita bahu-membahu merawat rumah kita bersama, Kopelma jantung hati rakyat Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tuah Wali Nanggro yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Tuhaput Bapak Dr. Andes Haji Sulaiman Abda. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam dari Bapak yang mulia Al-Muhammad Hukum Malik Mahmud Al-Hajar. Pada hari yang sama, jadwal yang sama, beliau menerima saudara kita MRP Majelis Rakyat Papua di Kota Wali Nanggro untuk atas ketidakbisaan beliau. Mohon maaf kepada dua rektor, yang pertama Prof. Samsul, yang kedua Prof. Wadul. Mohon maaf. Bapak Ibu yang kami hormati, kebetulan saya ada dua mewakili Wali Nanggro. Ada Prof. Ajmal di belakang Imam Masjid Raya. Kemudian sambutan beliau suruh baca pada kami. Kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Kepala Perwakilan Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3 Pak Iskandar, Ketua dan anggota DPR yang hadir, Forkopimda, saya lihat yang ada Pak Imam, apa ada yang mewakili lain. Yang kami hormati Saudara Rektor Sekolah Prof. Samsul, terima kasih Profesor, Prof. Wadul, Rektor UIN Aradiri, Ketua MPA Profesor Abdi, serta para tamu yang berbahagia. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam kita sampaikan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari yang sangat berbahagia ini, dalam suasana penuh keakraban, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat bersejarah ini. Tempat yang menjadi titik awal kebangkitan pendidikan Aceh pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang pendidikan Aceh dan sejarahnya tentu saja tidak terlepas dari cerita tentang Kota Darussalam, tempat di mana dua universitas megah Aceh berdiri ini. Darussalam disebut sebagai kota pelajar, tempat di mana para pendahulu kita menjadangkan cita-cita pembangunan peradaban Aceh melalui peningkatan mutu pendidikan. Di tempat ini, para pendahulu kita telah meletakkan fondasi dasar generasi masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Sebagai generasi di era sekarang, sejarah berdirinya Kota Darussalam ini tentunya harus menjadi bagi kita semua dalam melanjutkan cita-cita perjuangan pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh. Kekompakan serta pengorbanan tanpa pamrih seperti yang telah ditunjukkan ketika pertama kali tempat ini dibangun hendaknya juga menjadi bahagian dari keseharian kita saat ini. Karena tanpa kekompakan dan keikhlasan akan mustahil cita-cita pembangunan peradaban Aceh yang gemilang lewat pendidikan akan tercapai. Hadirin sekalian yang kami hormati, bagi kami adanya penandatanganan kesepakatan pengalihan status penggunaan barang milik negara antara USK dan UIN Aradiri pada hari ini menjadi satu indikasi adanya kekompakan dan keikhlasan yang terbangun oleh para intelektual di dua kampus tercinta ini. Kami yakin melalui kesepakatan ini ke depan antara dua universitas yang saling bertetangga dan upaya berkontribusi langsung untuk pembangunan Aceh akan semakin dirasakan manfaatnya oleh rakyat bumi Serambi Bakar.
Di samping itu, melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahawa Lembaga Wali Negara beserta dengan perangkat siap mendukung setiap upaya membangun pendidikan di Aceh menuju Aceh gemilang sebagaimana yang telah pernah dicapai oleh endatu kita di masa yang lalu, khususnya di era Sultan Iskandar Muda. Dalam sejarah dunia, tidak ada satu peradaban pun gemilang yang terbangun tanpa adanya kerjasama yang baik antara berbagai lembaga, baik itu antara lembaga pemerintahan, antar lembaga pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya yang ada di sebuah negara. Akhirnya, kami ucapkan selamat atas laksananya penandatanganan kesepakatan pengalihan status penggunaan barang milik negara antara USK dan UIN Araniri. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi perhatian kita semua, khususnya dalam upaya-upaya membangun pendidikan di Aceh. Dan semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rektor, baik USK dan UIN yang kami cintai, mohon maaf di luar konteks sambutan Wali Negara. Salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salam